Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, salatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Baik, ini ada yang menanyakan tentang menanyakan tentang hukumnya tetes mata dan juga tetes telinga. Nah, oke. Sekarang saya akan membahas tentang orang yang pakai tetes mata. Orang yang pakai tetes mata ya, itu hukumnya sebenarnya sudah masyhur ini. Cuma di kalangan orang-orang awam itu tidak mengetahui. Ya, orang pakai tetes mata itu tidak membatalkan kepada puasa. Ya, tidak membatalkan kepada puasa. Kenapa? Kata para ulama, kenapa kok ini tidak membatalkan puasa? Ya karena ini mata ini bukan dianggap jauh ataupun manfaatih. Ya, makanya orang celaan itu meskipun celaknya itu terasa di tenggorokan di sini, celaan di sini banyak celaknya, kemudian terasa di sini. Nah, disitulah ulama itu memberikan sebuah pemahaman, yaitu diantaranya Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Romli di kitab Ghayatul Bayan. Ini beliau menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, wala yadurru al-iktihalu wa in wujida tu'mul kuhli bihalqihi. Tidak apa-apa melaksanakan celak ya atau memasang celak ke mata, wa in wujida tu'muhu alal tu'mul kuhli, walaupun rasanya celak itu terasa di situ, di tenggorokan. Bihalqihi, di tenggorokan, li'annahu la manfadah minal aini, karena di dalam mata itu tidak ada manfaat, tidak ada jalan terus yang menuju kepada itu ilal halqi, menuju kepada tenggorokan begitu. Wa innama alwasil ilahi minal masam, yang sampai kepada tenggorokan itu bukan jalan terus ke situ, cuma melalui pori-pori. Masam itu artinya pori-pori gitu. Itu yang pertama. Kemudian itu yang berada di kitab Al-Bayan. Kemudian yang kedua itu ada di kitab banyak sih, di antaranya itu kitab Baijuri, hasiahnya kitab Fathul Qorib. Nah, di sana itu juga dijelaskan bahwa kalau bitasyarrubil masam itu hukumnya tidak membatalkan terhadap puasa, seperti halnya kuhal, sama ibaratnya juga di sini. Di kitab I'anatut Thalibin juga ada di situ. Di kitab Asnal Maqalib juga ada di situ. Apalagi di kitabnya karangnya Syekh Imam Nawawi, Syaraf An-Nawawi Zakaria itu di kitab ya disitulah di kitab Minhajul Abidin dan hasiah-hasiahnya Tuhfatul Muhtaj, Syarwani dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak masuk terhadap jauh, tapi melalui masam atau pori-pori. Itu yang pertama tentang masalah mata. Terus yang kedua masalah telinga. Bagaimana hukumnya kalau telinga dikasih tetes obat? Begini kata para ulama, begini, kalau mengasih tetes telinga di dalam masalah ini, artinya dalam bab puasa, di kitab di kitab Iqna, syarahnya hamisnya Tuhfatul Habib ya, hamisnya Tuhfatul Habib, kitab Iqna di rumah itu juga ada, halaman 379 juz 2. Beliau menyatakan bahwa ini kitab yang bagus ini ya, cetakan bagus. At-taktir ya, wat-taktiru fi batinil udhuni muftir, meneteskan cairan ke dalam rongga dalam telinga ya, bukan rongga luar tapi rongga dalam, itu muftirun, dapat membatalkan terhadap puasa. Itu di kitab Iqna. Terus yang selanjutnya, nah bagaimana Ustaz seumpamanya nanti orang tersebut terkena wajak ataupun sakit telinga, itu gimana hukumnya?
Nah, kalau sakit telinga itu hukumnya kalau yang saya ingat di kitab Bughiyatul Mustarsyidin, semoga kita dapat barokahnya beliau, Syekh Abdul Rahman ya. Syekh Habib Abdul Rahman bin Muhammad Ba'alawi ya. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, faidatun ubtuliyah biwaj'in fi udhunihi. Ubtuliyah ketika seseorang dikasih cobaan biwaj'in berupa sakit fi udhunihi di telinga, la yahtamilu ma'ahu as-sukunu yang tidak bisa diam. Artinya terus kesakitan ketika itu. Illa biwat idawain, kecuali dengan meletakkan obat di dalamnya. Yusta'malu fi duhnin, yang dicampur dengan duhan ataupun minyak, au kutnin ataupun kapas ya. Wa tahaqqaqa at-takhfifu, dan nyata-nyata menjadi ringan kalau dikasih tetes telinga itu, ataupun menggunakan kapas ataupun menggunakan minyak. Au zawalul alami bihi, ataupun rasa sakitnya itu menjadi hilang. Nah, kalau seperti itu bi an arafa min nafsi aw akhbarahu tabibun, seperti halnya dia itu mengetahui bahwa anunya hal tersebut akan sembuh dengan sendirinya kalau dikasih obat. Nah, sekarang kalau ya juga sama, kalau orang yang menyampaikan itu adalah dokter, maka itu hukumnya itu adalah sohah, boleh dan juga sah puasanya. Kenapa kok dihukumi sah? Karena lidarurati, karena darurat. Nah, ini berarti berpegang teguh pada apa ya, di kitab kaidah fikihnya itu seperti apa, ad-daruratu tubihul mahdurat. Mungkin cukup sampai di sini dulu pemaparan dari saya atau pernyataan dari saya. Semoga bermanfaat untuk saya, diri saya sendiri, dan semoga dapat barokah atau manfaat dari ilmu yang kita bacakan tadi dari kitab-kitab semuanya. Wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.